Tahun kelabu pandemi bisa dibilang telah berlalu dan kini kita sudah memasuki tahun 2021 yang merupakan tahun vaksinasi COVID-19. Meski demikian, negara di seluruh dunia masih saja terus berjuang melawan virus dengan vaksinasi sebagai senjata penting. Dan akhir dari pandemi ini tentu diukur dari keberhasilan dan juga kecepatan proses vaksinasi. Bagaimana perkembangannya kami akan bahas selengkapnya dalam vaksinasi COVID-19 Indonesia kurang ngegas. Ya, Indonesia sudah mulai tahapan vaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021 menggunakan vaksin CoronaVac buatan Sinovac asal perusahaan farmasi China. Adapun jumlah vaksin Sinovac yang sudah ada di tanah air berjumlah 28 juta vaksin. Nah, untuk mencapai herd immunity dalam 1 tahun, pemerintah memiliki total sasaran nasional vaksinasi pada 181,5 juta penduduk, di mana Presiden Jokowi ini menegaskan bahwa vaksinasi harus dikebut dan dipercepat setidaknya hingga 1 juta dosis per harinya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, target sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang masuk dalam tahap pertama ini telah mencapai 1,4 juta. Sedangkan untuk realisasinya kita lihat per tanggal 10 Februari kemarin, vaksin dosis pertama telah mencapai 66%, sedangkan untuk dosis kedua ini baru tercapai 19%. Nah, jika di-compare secara global akan seperti apa ya? Mungkin kurang adil nih kalau membandingkan kinerja vaksinasi Indonesia dengan negara maju yang juga punya segala kemewahan. Jadi bagaimana dengan sesama negara berkembang? Kita akan lihat di slide berikutnya. Inilah data yang kami himpun dari Johns Hopkins University per tanggal 8 Februari 2021. Berikut ada 2 negara berkembang, yaitu ada India dan juga Brasil. Kita lihat di India, total vaksinasi ini sudah mencapai 6,2 juta dosis dengan rata-rata hariannya ada di 329.000 dosis. Sedangkan di Brazil, total vaksin yang sudah disuntikan ada 3,6 juta dosis, di mana dalam 1 pekan rata-rata hariannya ini sudah mencapai sekitar 211.000 dosis untuk warga Brazil. Nah, tentu bisa disimpulkan nih, Indonesia kan masih tertinggal jauh ya jadinya vaksinasi per hari Indonesia saja. Kita lihat rata-rata masih ada di 60 ribuan dosis per harinya. Oleh karena itu, status sebagai negara berkembang ini sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan karena di India dan juga Brazil ini bisa mengebut dan juga melakukan program vaksinasi lebih baik. Terlebih melihat tren harian saat ini, Indonesia ternyata kira-kira membutuhkan kurang lebih 3 minggu untuk mencapai 1 juta vaksinasi. Lantas apakah vaksinasi 1 juta dosis per hari ini adalah target yang terlalu optimis mengingat ada beberapa pihak yang ternyata sudah cukup meragukan Indonesia, terutama kecepatan vaksinasi antara satu negara dengan negara lain memang cukup berbeda. Seperti laporan terbarunya Bloomberg yang menyebut kalau butuh waktu nih Indonesia lebih dari 10 tahun untuk melakukan vaksinasi terhadap 75% warga atau terciptanya herd immunity. Apabila kalau dalam 1 hari rata-rata jumlah penyuntikan vaksin ini hanya mentok saja nih mencapai 100.000 dosis. Nah, kemudian untuk perhitungan negara tercepat, Bloomberg mengatakan negara seperti Israel dan juga Uni Emirat Arab hanya butuh 2 bulan saja. Selanjutnya di posisi berikutnya ada Inggris yang diprediksi selesai setengah tahun dan kemudian ada Amerika Serikat yang butuh waktu 1 tahun. Nah, sebenarnya prediksi Bloomberg ini mengacu pada tren harian vaksinasi saat ini. Tentunya indikator ini berpeluang bergerak dinamis mengikuti kecepatan laju vaksinasi. Sehingga memang ini sebenarnya tidak bisa selalu dijadikan acuan. Misal saja jika rata-rata per hari Indonesia bisa naik nih ya, jadi 250.000 dosis, skenarionya mungkin bisa lebih pendek, bisa selesai 4 tahun. Dan kemudian kalau misalkan dalam 1 hari ini bisa ditingkatkan lagi jadi 500.000 dosis, maka hanya perlu waktu 2 tahun. Lalu apa sih yang perlu dibenahi supaya program vaksinasi Indonesia ini bisa berjalan sesuai harapan dan apa saja tantangannya kita akan lihat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut mendapatkan vaksin bukanlah masalah karena Indonesia telah mengamankan 436 juta dosis untuk 181 juta warga. Sehingga pemerintah ini sebenarnya memiliki buffer penyangga atau backup sebesar 15%. Akan tetapi ada 3 kendala.
yang disebut oleh Menkes ini jadi tantangan buat program vaksinasi COVID-19. Pertama adalah distribusi vaksin. Meski Indonesia adalah negara kepulauan dan fasilitas kesehatan yang tersebar ini juga cukup memumpuni ya untuk menjalankan vaksinasi, tetapi Menkes mengatakan ternyata ini juga belum cukup karena volume distribusi vaksin sangatlah besar. Kedua, soal penyimpanan. Pengiriman vaksin ini tidak bisa menggunakan sistem logistik normal. Syarat bagi penyimpanan vaksin membutuhkan sistem rantai dingin atau cold chain. Apalagi di sini masalahnya adalah ketersediaan listrik di beberapa daerah sama sekali berbeda dengan kota-kota besar. Nah, biar PET atau pemadaman listrik ini sering sekali terjadi di daerah-daerah terpencil. Maka dari itu kualitas dan keamanan vaksin bisa saja terancam. Bahkan bisa jadi tidak dapat dipakai lagi apabila lemari penyimpanan pendingin untuk menyimpan vaksin saja tidak bisa berfungsi akibat mati listrik. Ketiga, kurva kasus aktif COVID-19. Menkes Budi mengakui banyak sekali tekanan terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan yang berperan penting sebagai vaksinator karena meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Sistem kesehatan ini dinilai masih sangat rentan jika laju kasus aktif saja belum bisa diredam. Sementara itu untuk Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan tantangan yang menarik yang sedang dihadapi oleh negara-negara dimanapun adalah soal kepercayaan masyarakat. Jadi Profesor Wiku ini mengungkapkan banyak sekali warga yang masih ragu dan juga enggan untuk divaksin. Oleh karena itu Satgas terus mengedepankan edukasi dan juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dari vaksin COVID-19 itu sendiri. Lalu lebih lanjut terkait rencana yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua ya, tentunya program vaksin mandiri atau program vaksin gotong royong yang diinisiasi oleh Kadin agar bisa mempercepat penyelesaian vaksin. Nah, pihak Kemenkes dan Satgas kini menegaskan bahwa masih menggodok aturan ini terkait vaksin mandiri dan juga belum mengeluarkan izin. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk lebih fokus dulu pada program vaksinnya pemerintah. Nah, sebelumnya Kadin memang mengatakan akan memberikan vaksin gratis bagi pegawai perusahaan yang mendaftarkan diri ke Kadin. Pembelian vaksin secara mandiri ini dilakukan oleh perusahaan yang mendaftar, di mana kandidat vaksin yang digunakan ini akan berbeda dengan pemerintah punya. Di antaranya ada Sinopharm, Pfizer, Moderna, Sputnik V dari Rusia, dan juga ada Covax. Namun untuk penggunaan kandidat-kandidat vaksin tersebut tentu harus tetap ditentukan oleh BPOM. Nah, memang pandemi ini merupakan kejadian yang luar biasa ya, sehingga penanganannya pun juga perlu cara yang juga luar biasa. Pemerintah membutuhkan tenaga, pikiran, dan sumber daya yang lebih keras lagi, sebab walaupun sudah ada vaksin, tapi kalau herd immunity juga belum terjadi, maka semakin lama juga harapan pemulihan ekonomi bisa tercapai. Kita kembali ke Syarifah Rama.